Silakan. Ya, silakan Kak Rita. Ya, oke, sebentar. Oke, terlihat? Sudah Kak Rita, sudah terlihat jelas kok untuk ininya slide-nya. Ya, silakan Kak Rita. Oke, so topik hari ini adalah terkait dengan personal branding ya di LinkedIn. Gimana sih sebenarnya untuk nge-build LinkedIn profile nih yang menarik, yang atraktif gitu ya, sehingga ketika dilihat oleh recruiter gitu ya atau hiring manager itu mereka bisa tertarik dengan profil kita sehingga kita bisa develop karir kita lah ya melewati LinkedIn ini. Oke, so sebelum aku mulai, kita kenalan dulu ya. Aku dengan Riva, sekarang ini kerja di Home Credit Indonesia. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar Home Credit, ada yang belum. Home Credit itu perusahaan financial services, which is basically sih sebenarnya tech-based financial services ya, karena kita juga sangat menggunakan teknologi yang cukup updated. Actually aku udah 3 tahun, almost 3 tahun di Home Credit, yang awalnya aku join di Home Credit itu sebagai talent acquisition atau talent scientist saat itu, dan sekarang ini berubah role-nya menjadi people partner, atau mungkin kalau pernah dengar role HR business partner, nah itu sama people partner dan HR business partner. Aku lulusan UI, jurusannya sastra Belanda. Mungkin bingung ya, kok HR dari sastra Belanda gitu. Karena sebenarnya basically jurusan itu nggak terlalu menjadi faktor utama untuk masuk ke dunia kerja ya. Makanya ternyata terbukti bahwa aku dari jurusan sastra Belanda yang mungkin orang-orang mikirnya kalau HR itu dari psikologi atau mungkin dari hukum atau mungkin dari jurusan lainnya, tapi aku pun coming dari jurusan yang berbeda lah ya, tapi tetap bisa berkarir di dunia human resource. Start kerja mulai dari tahun 2011 dan awalnya waktu itu kerjanya di bidang sales, sempat sekitar 2,5 tahun start dari dunia sales, and then di tahun 2014 mulai masuk ke dunia human resource, start working in a headhunter company. Kalau teman-teman pernah dengar juga tentang headhunter yang suka approach talent-talent nih untuk kliennya, atau mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah di approach nya sama headhunter. Nah, aku pernah kerja di sana dulu, jadi fokus lebih ke rekrutmen, and then pindah lagi ke corporate yang startup, sampai akhirnya sekarang ada di big companies kayak Home Credit. Gitu. Oke, itu sekilas tentang aku. Next, kita akan langsung ngebahas terkait dengan profile di LinkedIn ya. Gimana sih caranya nge-build LinkedIn profile. Nah, pertama yang pengen aku bahas adalah kenapa sih kita harus punya LinkedIn profile? Kenapa sih kita harus nge-build LinkedIn profile-nya supaya bagus gitu ya, istilahnya nggak hanya punya aja, tapi harus dibuat nih supaya bisa atraktif. Teman-teman di sini sebenarnya udah ada yang punya LinkedIn profile semuanya atau masih ada yang belum punya nih? Mungkin ada yang bisa share, mau buka mic-nya juga boleh loh, biar lebih atraktif. Iya Kak Rita, saya rasa sih hampir semuanya di sini pasti sudah punya LinkedIn ya. Sudah punya ya? Ya, karena memang salah satu cara nge-approach dari HR ke recruiter sekarang kan melalui LinkedIn ya, salah satu medianya ya mungkin. Betul, betul sekali. So LinkedIn itu sebenarnya kayak CV-nya kita sih, CV-nya kita yang ada di social media, sehingga banyak yang bisa lihat lah ya, sehingga kita jadi approachable. Gitu. Nah, ini sebenarnya aku mau sebutin kenapa sih kita perlu yang namanya punya LinkedIn profile dan nge-build supaya LinkedIn profile-nya bagus. Yang pertama itu adalah create professional reputation, which is kita harus punya image yang bagus dong ya di dunia profesional, supaya orang tahu, oh kita tuh punya pengalaman apa sih, kerja di mana sih. Yang kedua adalah selling yourself for professional purposes, which is lebih terkait dengan career development strateginya. Dengan adanya profile LinkedIn, orang akan bisa dengan mudah melihat kita background-nya apa sih, pengalamannya apa sih, gitu ya.
Tapi basically LinkedIn tuh nggak hanya terkait dengan cari kerja aja loh. Sebenarnya kalau misalnya dari kita ada yang kerja sebagai sales gitu ya, memang selling produk and then mau reach out apa namanya IC dari calon klien lah istilahnya. Nah, itu juga bisa menggunakan LinkedIn. Dengan kita punya profil LinkedIn yang bagus, reputasi kita kan jadi terlihat lebih baik ya, sehingga orang lebih percaya ketika kita approach mereka. Balik lagi, nggak hanya masalah kerjaan, tapi juga bisa aja untuk selling produk company-nya. Gitu. Kemudian yang berikutnya adalah untuk attract recruiters atau hiring manager. Hiring manager nih sebenarnya kayak user lah ya, gampangnya. Nah, profil LinkedIn yang bagus itu akan mudah untuk attract recruiters. Orang recruiter di luar sana akan lebih tertarik dengan profil LinkedIn yang menarik gitu ya. Bisa dibilang kayak informasinya jelas, and then apa namanya, punya fotonya juga yang profesional, sehingga lebih memudahkan rekruter juga untuk melihat apakah kandidat ini tuh sebenarnya sesuai nggak sih dengan posisi yang mereka punya. Gitu. Yang keempat, easy to find by recruiters. Nah, basically balik lagi ya, namanya social media itu kan pasti ada algoritmanya juga ya. Gitu. Makanya kenapa sebenarnya kita tuh harus menggunakan keywords-keywords yang tepat nih ketika memasukkan informasi di dalam profil LinkedIn kita, sehingga itu mudah gitu untuk ditemukan sama recruiter. Karena ketika recruiter itu mencari kandidat di LinkedIn, mereka pasti menggunakan keywords-keywords yang sesuai dengan role yang lagi mereka cari. Gitu. Makanya kita juga harus tahu kira-kira keywords apa sih yang tepat ketika kita mau apa ya, mau menunjukkan bahwa kita punya pengalaman di situ, and then memang kita tertarik dengan role tersebut. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah approachable pastinya. Dengan kita punya profil LinkedIn, pastinya akan memudahkan rekruter juga nih untuk bisa approach kita. Gitu ya. Karena kalau misalnya tanpa ada LinkedIn, rekruter nggak pernah tahu ada nih yang namanya Riva yang punya pengalaman di human resource misalnya, itu pasti nggak ketahuan kalau nggak ada profil LinkedIn-nya. Gitu. Sehingga nggak mudah di-approach. Karena saat ini di dunia rekrutmen ya istilahnya, itu tidak hanya company atau recruiter itu tidak hanya menunggu kandidat untuk apply ke posisi tertentu di company tersebut, tapi saat ini recruiter pun harus dengan aktif dan secara agresif juga menemukan kandidat-kandidat yang tepat. Nah, salah satunya yang paling mudah dan paling yang bisa dibilang cukup efektif lah ya, itu adalah melalui LinkedIn. Makanya kenapa kita sebagai kandidat harus bisa membuat profil LinkedIn yang menarik lah ya, sehingga bisa mudah ditemukan rekruter, dan memang rekruter juga tertarik untuk bisa explore profil kita lebih lanjut melalui interview misalnya. Gitu. Next, nah di sini ada, aku akan sebutin ada beberapa section memang ya di LinkedIn itu. Ada 4 section, which is yang pertama adalah profile intro, kemudian ada bagian core information-nya, and then area yang memang recommended untuk diisi, and then ada juga area-area yang bisa sebagai additional, which is bagus kalau misalnya memang bisa dilengkapi, tapi kalau misalnya memang tidak dilengkapi masih nggak apa-apa lah istilahnya. Gitu. So kita akan bahas satu-satu ya dari 4 ini. Nah, yang pertama adalah terkait dengan profile intro. Profile intro itu yang mana sih? Nah, ini contohnya. Yang aku screenshot di sebelah kiri ini. Nah, ini adalah bagian profile intro. Which is di sini ada bagian profile picture yang pertama. Nah, kenapa sih profile picture ini penting banget? Karena ini justru yang akan menunjukkan ke recruiter ataupun hiring manager gimana sih profilnya kita. Nah, pastikan profile picture-nya ini jangan yang kurang, jadi harus yang cukup profesional, tapi juga jangan sampai menunjukkan kalau kita orang yang kaku istilahnya. Karena kan sekarang dunia kerja juga butuh orang-orang yang fleksibel ya. Gitu. Jadi pastikan fotonya seperti itu, dan usahakan juga tidak ada background-nya polos aja, better. Karena kalau misalnya kayak mungkin foto selfie ataupun foto di kafe gitu ya, akan terlihat kurang profesional jadinya. Nah, itu.
Yang kedua adalah bagian background fotonya nih. Nah, background foto adalah bagian yang di sini, ya. Nah, untuk bagian background foto ini sebenarnya bebas aja, tapi balik lagi juga jangan sampai menunjukkan ketidakprofesionalan. Misalnya foto liburan gitu, itu nggak perlu. Karena basically LinkedIn itu adalah social media untuk profesional, ya, bukan Instagram, bukan Facebook yang bisa menunjukkan apa ya, sisi pribadi yang lebih private gitu ya. Tapi di sini fungsinya lebih menunjukkan diri kita secara profesional. So make sure everything yang ada di LinkedIn profile kita itu adalah informasi yang memang related dengan professional things gitu. Kalau misalnya di company-nya punya dipasang juga, kayak contohnya yang punya aku ini memang menggunakan bannernya company ya, karena punya tujuan untuk employer branding juga sebenarnya. Gitu. Nah, yang ketiga adalah bagian profile information-nya, which is adalah yang di bagian sini nih, di bagian semuanya ini. Ada nama, pastikan namanya juga jelas ya, terlihat jelas nama kita. Kemudian juga ada bagian headline, which is headline itu yang bagian sini nih. Kalau misalnya di sini teman-teman lihat bagian yang aku tulis People Partner at Home Credit Indonesia. Gitu ya. Basically sebenarnya ini kalian bisa masukin informasinya macam-macam. Ada orang-orang yang memang masukin headline-nya itu adalah misalnya data enthusiast atau misalnya alumni dari sebuah company gitu ya. Sebenarnya macam-macam boleh, tapi pastikan apa namanya informasi yang ada di bagian headline ini tuh bisa ngebantu teman-teman untuk reach out posisi yang teman-teman mau nih nantinya supaya recruiter itu bisa track kita gitu ya, bisa dapat keywords-nya kita gitu. Kalau aku pribadi, aku lebih prefer memasukkan posisi aku di sini, di bagian headline, karena nanti aku juga akan tunjukin ya di bagian LinkedIn itu, karena ketika recruiter itu akan searching misalnya mereka cari people partner gitu ya posisinya. Nah, profil aku akan dengan mudah keluar ketika mereka cari, sehingga potensi untuk dilihat sama rekruternya lebih besar. Itu yang tadi sebenarnya aku bilang pastikan gitu ya kita menggunakan keywords-keywords yang tepat sehingga rekruter juga mudah untuk menemukan kita. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah bagian kontak info, which is di bagian sini, kontak info ini kalau misalnya diklik itu akan kontak kita akan terlihat. Pastikan kita memasukkan email yang memang aktif. Karena itu akan memudahkan recruiter ataupun hiring manager yang akan approach kita itu bisa kontak kita dengan mudah. Gitu ya. Kalau mau taruh nomor telepon boleh, bebas aja. Boleh nomor telepon dan email atau boleh email aja. Yang penting itu memudahkan recruiter ataupun hiring manager untuk bisa kontak kita. Oke. Kemudian bagian company dan education. Nah, di sini juga kita bisa kasih informasi karena biasanya paling awal yang terlihat adalah kan bagian profilnya ini ya. Jadi recruiter juga bisa lihat bahwa sekarang kita kerja di mana sih dan memang lulusan mana sih. Kalau misalnya teman-teman fresh graduate lah ya, misalnya biasanya kan yang sering dilihat adalah lulusan dari universitas mana. Gitu. Jadi pastikan ini terlihat di bagian profile intro. Oke, next. Nah, yang kedua adalah bagian core information-nya nih. Core information ada bagian highlight, ada bagian working experience, education, sama skill. Nah, nanti setelah ini aku akan tunjukin ya satu-satu bagian-bagian itu yang mana sih. Nah, core information ini adalah bagian yang harus banget ada informasinya. Jangan sampai enggak. Ya, karena justru ini adalah yang paling dilihat juga nih sama recruiter ataupun hiring manager. Highlight atau bagian about ini fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk memudahkan recruiter gitu ya atau orang-orang yang melihat profil kita itu supaya tahu nih kita tuh sebenarnya profilnya seperti apa sih, summary dari profil kita lah istilahnya. Strength-nya kita apa sih gitu. Dan ini adalah salah satu area untuk kita jualan nih istilahnya sell ourselves nih ke orang-orang yang memang melihat profil kita. Gitu. Nah, untuk membuat highlight ini sebenarnya nggak usah panjang-panjang, basically bisa sekitar 3-5 kalimat aja cukup. Gitu. Namanya juga highlight ya atau summary, jadi nggak perlu terlalu panjang.
Nah, di bagian working experience, yang paling penting di sini adalah adanya informasi terkait dengan company, posisinya yang jelas apa, kemudian yang kadang-kadang suka lupa nih, orang-orang itu mencantumkan job description di bagian working experience. Gitu. Kadang-kadang ya udah tulis aja nih nama company-nya, terus juga posisinya gitu ya, terus selesai. Nah, basically setiap company itu punya job desk yang berbeda-beda. Sometimes ya, misalnya role aku sebagai HR business partner nih atau people partner. Di company-ku misalnya kerjaannya A, B, C, D, E. Gitu ya. Tapi ternyata di company lain bisa aja A, B, C, D, E, F, G, H misalnya pekerjaan sebagai people partner. So, itu akan punya value yang berbeda. Kalau kita tidak menjelaskan di job description kita, recruiter nggak akan tahu nih sebenarnya scope kita tuh sampai di mana sih sebagai role tersebut. Gitu. Makanya kenapa job desk itu penting dan itu pun akan membantu recruiter menemukan profil kita di LinkedIn karena kan kita jadi masukin keywords-keywords yang tepat nih. Gitu. Karena keywords yang dimasukin sama recruiter itu tidak hanya masalah position title, tapi juga bisa terkait dengan apa ya namanya, kayak job description-nya kita lah, gitu. Kayak activity-nya kita gitu. Nah, itu bisa muncul. Skill-nya kita pun bisa jadi keywords sama recruiters-nya. Makanya kenapa di sini skill itu menjadi core information yang harus memang kita isi. Contohnya mungkin kayak teman-teman IT. Mungkin teman-teman IT punya skill certain programming language nih. Misalnya tahu tentang SQL atau Python atau C# misalnya atau Golang. Kan itu programming language yang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau misalnya kita tidak memasukkan informasi tersebut, recruiter nggak akan tahu sebenarnya skill kita tuh di mana sih, kita bisanya programming language yang mana sih. Itu kenapa pentingnya skill ya. Kemudian bagian education tentu aja penting karena kan sometimes recruiter itu juga perlu tahu kita tuh apa namanya graduated-nya dari apa namanya universitas mana sih gitu ya. Kemudian jurusannya apa sih? Terutama untuk teman-teman yang fresh graduate nih, biasanya education kan yang jadinya yang paling perlu ditonjolkan lah istilahnya seperti itu. Oke. Kemudian next-nya adalah bagian recommended. Nah, yang bagian recommended ini bagus banget kalau misalnya teman-teman bisa nambahin nih area-area di sini. Which is ada feature itu misalnya kayak teman-teman bisa ngejelasin tentang activity-nya teman-teman yang mungkin bukan yang relate sama pekerjaan atau bisa juga yang relate sama pekerjaan. Misalnya teman-teman ada join acara CSR-nya di suatu company gitu ya, atau mungkin di kampus punya kegiatan besar yang bisa ditonjolkan di LinkedIn. Nah, itu bisa masuk ke bagian feature gitu. Kemudian ada license and certification, which is di sini misalnya teman-teman punya certified apa gitu ya. Kalau HR tuh biasanya misalnya punya CHRP, Certified Human Resource Professional misalnya. Atau misalnya teman-teman dari G4 mungkin punya certain license atau certain certification, nah itu bisa dimasukin juga di sini. Ini sangat bisa menjadi nilai plus. Gitu ya. Apalagi untuk posisi-posisi yang memang membutuhkan certification atau misalnya ya benar-benar jadi nilai plus ketika punya certification itu bisa jadi harga kita jadi lebih mahal di market gitu. Kemudian bagian courses ini juga bisa ditambahkan misalnya teman-teman memang join English course misalnya atau certain courses yang lain gitu ya. Misalnya tentang data analytics atau tentang apapun. Nah, itu bisa dimasukkan di bagian courses. And then bagian recommendation. Nah, ini sebenarnya sangat helpful. Kalau misalnya teman-teman bisa dapat recommendation dari orang, sehingga kan recruiter juga tahu nih, oh sebenarnya kandidat ini tuh seperti apa sih gitu ya. Pernah bekerja dengan siapa, and then pendapat orang itu seperti apa. Nah, itu bisa ditemukan di bagian recommendation. Makanya sebenarnya ini cukup bagus kalau misalnya teman-teman punya recommendation di profile LinkedIn-nya. Gitu ya. Kemudian next-nya adalah bagian yang additional, which is ini tidak wajib, tapi kalau misalnya punya akan jadi lebih bagus kalau misalnya bisa ditambahkan di profile LinkedIn-nya. Ya. Yang pertama bagian honors and awards, which is kayak teman-teman punya achievement apa sih? Nah, itu bisa dimasukin di bagian ini. Project,
teman-teman ngerjain suatu project itu juga bisa dimasukkan. Jadi orang-orang yang melihat profil LinkedIn teman-teman nih, recruiter ataupun hiring manager udah tahu nih, oh dia pernah ngelakuin project ini nih, project A, project B, oh project A ini sulit banget nih, berarti ini harusnya kandidatnya bagus nih. Jadi udah punya asumsi di depan lah, istilahnya positive impression. Ya, nah itu akan bisa membantu dengan masukin informasi-informasi seperti itu. Languages ya untuk showing teman-teman paham menggunakan bahasa Inggris, bahasa apa aja sih gitu ya. Karena kan kadang-kadang ada role yang butuh skill bahasa tertentu, entah itu bahasa Cina, entah itu bahasa Inggris atau bahasa yang lain. Kemudian untuk teman-teman fresh graduate terutama, kalau misalnya aktif di organisasi, bisa banget nih dimasukin organisasinya apa, and then di situ role-nya apa gitu ya. Itu bisa dikasih informasinya karena untuk fresh graduate kan biasanya belum ada experience yang bisa dilihat banget nih. Nah, biasanya recruiter itu suka melihat dari bagian organisasinya. Pernah ngelakuin apa sih, aktif di bidang apa sih gitu ya. Ini penting banget gitu. Makanya sebenarnya untuk teman-teman yang mungkin masih ada yang masih kuliah di sini, aku rekomen banget untuk join sebuah organisasi ataupun activity apapun ya di kampus. Jadi tidak hanya kuliah aja, tapi punya experience yang lain, gitu. Karena itu akan ngebantu banget ketika teman-teman masuk dunia kerja dan bisa collaborate gitu ya, bisa bekerja sama dengan orang-orang baru di company. Jadi itu akan ngebantu banget untuk penilaian dari recruiter ataupun hiring manager. Itu. And then yang terakhir bagian volunteering, kalau misalnya memang teman-teman juga punya activity volunteer gitu ya, itu juga sangat bagus untuk bisa ditambahkan di profile LinkedIn kita. Gitu. Nah, aku stop share dulu, aku mau share yang bagian LinkedIn-nya ya. Kita akan lihat sama-sama. Oke, sudah terlihat bagian LinkedIn-nya? Sudah, Kak Rifa? Sudah ya. Oke, nah ini yang pertama yang aku buka adalah profilku dulu. Nanti kita akan lihat beberapa profil yang lain juga, bisa kita lihat ya. Nah ini yang tadi aku bilang bagian yang intronya nih, profil intro. Jadi seperti ini di sini ada bagian contact info, teman-teman bisa provide nih di sini infonya untuk bisa reach out ke teman-teman, supaya recruiter tuh bisa reach out ke teman-teman ya. Kemudian next-nya adalah bagian yang tadi core information-nya dulu nih, yang tadi aku bilang ada bagian about, highlight atau about. Nah, di sini ini adalah informasi kayak summary-nya teman-teman nih. Jadi teman-teman bisa masukin apa sih sebenarnya strength point-nya teman-teman. Ini sebenarnya kayak area buat jualannya lah. Gitu. Nah, itu bisa ditulis di sini 3-5 kalimat cukup. Kemudian di bagian working experience. Nah, ini adalah bagian working experience nih, yang bagian experience ini. Nah, di sini teman-teman, ini kalau misalnya aku buka bagian semuanya, nah, ini aku sangat rekomen harus ada job description-nya ya, responsibility-nya apa sih, supaya recruiter tuh paham teman-teman kerjanya apa sih, gitu. Oke. Nah, di sini pastikan semua experience-nya lengkap sehingga recruiter pun bisa tahu nih sebenarnya teman-teman tuh experience-nya tuh di bidang apa aja, gitu ya. Nah, kemudian bagian education, di sini teman-teman bisa masukin kuliahnya apa, ada yang punya S1, S2, better dimasukin dua-duanya, SMA, SMP boleh dimasukin, boleh enggak, bebas aja. Tapi yang paling penting adalah yang bagian universitasnya lah ya, bachelor degree ataupun master degree. Gitu. Kemudian bagian skill. Nah, skill tuh bagian di sini nih. Nah, di sini teman-teman bisa masukin skill teman-teman, and then biasanya orang lain suka istilahnya tuh kalau di sini endorse lah ya skill-nya teman-teman, sehingga teman-teman tuh bisa dapat apa namanya kayak acknowledge lah istilahnya atau dari orang lain bahwa teman-teman memang punya skill tersebut di sini. Nah, itu macam-macam yang bisa dimasukin sesuai dengan skill teman-teman yang punya ya. Gitu. Nah, itu bagian yang tadi core information. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang recommended. Nah, tadi bagian yang recommended itu ada bagian feature, kemudian bentar ya, ada bagian feature itu di atas.
Nah, di bagian sini, ini bagian feature. Gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa masukin activity-nya teman-teman apapun yang menurut teman-teman bisa di-share ya activity-nya. Gitu, yang kayak tadi misalnya mungkin activity volunteering juga sebenarnya bisa dimasukin ke sini. Gitu. Kemudian bagian license and certification. Di sini teman-teman bisa masukin punya sertifikat apa, punya license apa, pernah tes ini itu ya, itu bisa dimasukin ke sini juga. Gitu. Kemudian bagian recommendation. Nah, ini bagian yang recommendation. Jadi kalau misalnya teman-teman dapat rekomendasi dari orang itu akan ngebantu recruiter juga bisa tahu oh sebenarnya si A tuh orangnya seperti ini gitu ya, punya strength ini gitu. Nah, itu bisa didapat dari bagian recommendation juga. Gitu. Kemudian ada bagian courses juga. Nah, di sini tambahan sebagai informasi teman-teman pernah belajar apa sih? Gitu. Pernah ikut kursus apa aja sih? Apalagi kalau misalnya teman-teman interest untuk masuk dunia data analytics gitu ya atau data science. Nah, kursus-kursus yang pernah diikutin tuh sangat menjual kalau misalnya bisa dimasukin ke sini. Gitu. Terakhir, bagian yang additional. Bagian additional tuh ada apa aja sih? Ada bagian honor and awards. Gitu ya. Di sini adalah achievement-nya teman-teman. Teman-teman masukin semua achievement yang teman-teman punya bisa dimasukin. Nah, ini juga sebagai daya jualnya teman-teman nih untuk dilihat sama recruiter. Gitu ya. Kemudian ada bagian language. Di sini teman-teman bisa bahasa apa aja sih? Itu bisa dimasukin ke sini. Organization juga. Nah, apalagi teman-teman yang fresh graduate nih, kalau misalnya punya pengalaman join di beberapa organisasi itu akan sangat baik sekali ya. Jadi recruiter sama hiring manager tuh bisa lihat keaktifannya teman-teman and then jadi punya positive impression bahwa teman-teman nih sebenarnya sudah terbiasa dealing sama orang gitu ya, udah terbiasa mungkin problem solving misalnya, karena kan ketika kita ikut organisasi kita banyak dealing sama orang dan pastinya ada aja ya masalah misalnya di dalam organisasi, apalagi ketika kita bikin event misalnya. Nah itu pasti punya challenge tertentu yang bisa menjadi daya jualnya teman-teman nih, oh udah pernah nih ngalamin hal seperti ini, dan apa yang dilakukan, gitu. Itu akan jadi positive impression. Gitu. Kemudian dan lain-lainnya bisa ditambahin juga project, volunteering activity itu bisa masuk di bagian feature ini sebenarnya. Di sini. Gitu. Oke, aku lanjut ke bagian yang tadi ya. Di bagian presentasinya. Oke. Nah, ini yang tadi ya. Next. Oke, nah ini yang sebenarnya jadi summary-nya juga lah ya. Key point-nya apa sih yang teman-teman harus perhatiin ketika bikin profile LinkedIn. Yang pertama dari bawah, dari bagian sini, yang pasti be honest, yang pasti harus jujur, informasinya nggak boleh ada yang bohong, karena pasti bisa aja ketahuan. Karena waktu itu aku pernah punya pengalaman ketahuan sih, kayak kok profile LinkedIn-nya berbeda dengan sebenarnya experience yang dia punya nih, gitu. Jadi jangan pernah memberikan informasi yang memang tidak sebenarnya ya. Jadi pastikan memang informasinya itu betul, jujur gitu ya, apa yang memang teman-teman alamin dan experience. Kemudian important information must be clear, visible. Seperti yang tadi aku bilang, terutama di bagian job description sebenarnya ini itu lebih mengarah ke sana. Jadi informasi terkait dengan pekerjaan teman-teman tuh harus clear gitu ya, dijelaskan sehingga rekruter tuh tahu oh teman-teman tuh pengalamannya di bagian A, di bagian B, di bagian C. Gitu. Ketika misalnya aku kasih contoh ya, misalnya aku deh sebagai seorang HR professional gitu ya. Kalau aku hanya memasukkan informasi HR professional, and then orang pasti akan bertanya, iya HR profesionalnya di bagian apa nih? Spesialisasinya di bagian apa nih? Gitu. Pengalamannya di bagian apa nih? Karena HR itu pun juga luas, gitu. Jadi makanya kenapa penting banget untuk kita bisa menjelaskan sebenarnya pengalaman kita tuh seperti apa sih, ya? Deskripsi pekerjaan kita tuh apa aja sih? Apa yang kita lakukan? Gitu.
Nah, itu penting. Information needs to be relevant, sama ya dengan yang tadi kurang lebih. Kalau misalnya teman-teman naruh posisi data analytics gitu ya sebagai role-nya teman-teman. Nah, berarti job description-nya harus relevan dengan data analytics. Jangan sampai teman-teman bilang data analytics, tapi sebenarnya pekerjaan teman-teman tuh admin. Ya, jadi kan itu nggak relevan. Jadi pastikan seperti itu. Spelling and punctuation must be perfect. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena itu menunjukkan bahwa teman-teman punya attention to detail yang bagus. Kalau misalnya spellingnya berantakan, punctuation-nya berantakan, itu akan punya impresi tersendiri nih di sisi rekruternya. Oh, kok dia kurang detail ya? Atau misalnya dia kurang memperhatikan konten yang dia buat, sehingga rekruter pun jadi akan berpikir 2 kali apakah orang ini adalah orang yang tepat nih untuk memegang role tertentu di sebuah company. Gitu. And then yang berikutnya adalah using the right keywords. Nah, ini ada tadi ya sebenarnya aku sebutin terus nih, right keywords ya. Harus menggunakan keywords-keywords yang tepat supaya teman-teman tuh mudah gitu ya dicari sama rekruter. Karena balik lagi yang tadi aku bilang, rekruter itu tidak hanya mencari berdasarkan position title aja, tapi juga bisa berdasarkan hal-hal lain. Misalnya, kayak tadi aku bilang, mungkin kalau orang IT, mereka si rekruter ini bisa aja sebenarnya mencarinya tuh menggunakan keywords dari skill-nya. Yang dimasukin misalnya, ya udah Java gitu misalnya, atau misalnya Golang yang dipakai itu keyword-nya. Sehingga orang-orang yang punya skill itu yang akan keluar di pencariannya si rekruter ini. Gitu. Walaupun mungkin title-nya nggak sama dengan title yang dicari. Karena balik lagi, setiap company itu punya kebijakan menentukan title-nya masing-masing dan job description-nya masing-masing. Gitu. Kayak tadi aku bilang, kalau misalnya di company-ku misalnya people partner itu pekerjaannya A, B, C, D, E, bisa jadi di company lain A, B, C, D, E, F, G, H misalnya. Bisa seperti itu. Jadi dengan menggunakan keywords-keywords yang sesuai, maka itu akan memudahkan kita untuk bisa di reach out sama recruiter. Dan yang nggak kalah penting adalah keep update our LinkedIn profile. Jadi misalnya teman-teman tuh udah masuk ke sebuah company, update LinkedIn-nya, pekerjaannya seperti apa, and then pindah lagi ke company berikutnya, harus langsung diupdate lagi. Karena supaya rekruter yang melihat kita itu tahu, oh teman-teman tuh udah punya pengalaman sekian tahun misalnya di posisi ini, atau punya pengalaman sekian tahun di company ini, gitu. Karena basically mereka akan approach, biasanya ya, mereka itu akan approach untuk orang-orang yang sudah minimal banget 6 bulan di satu company tersebut. Karena kalau kurang dari 6 bulan sebenarnya agak kurang bagus ya kalau sering pindah-pindah nih. Tapi sebenarnya yang ideal adalah paling nggak udah 1 tahun di company tersebut. Tapi kadang-kadang tuh walaupun baru 6 bulan, sometimes recruiter juga udah approach gitu. Nah, kalau misalnya kita masih di company yang lama, padahal kita sebenarnya udah 6 bulan ataupun udah 1 tahun di company baru, jadinya kan informasinya nggak update. Mungkin sebenarnya kita punya skill yang lebih di company baru, tapi karena kita tidak update, akhirnya rekruternya nggak tahu nih, oh ngelihatnya hanya pengalamannya gini-gini aja nih, jadinya nggak ketahuan. Makanya kenapa perlu tetap update LinkedIn profile kita secara reguler, kalau memang ada yang bisa diupdate ya. Gitu. Oke. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyain dari teman-teman? Silakan teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan dari terkait materi hari ini, sharing session hari ini. Saya mau nanya, Mbak. Boleh. Silakan, Kang Imam. Putus. Halo. Halo, Mam. Iya, clear kok suaranya. Ya, halo. Ya, halo. Oh, sorry, putus-putus. Tadi ini udah masuk. Sudah jelas kok suaranya, Kang. Oh, thank you. Oke. Mau nanya, 2 pertanyaan nggak apa ya? Boleh. Silakan. 2 pertanyaan. Oh ya, oke. Makasih Mbak. Jadi pertama ini ya, tadi kan sempat dibilang keyword ya, intinya keyword lah ya kan. Salah satu kunci yang dari tadi sempat berapa kali dimention. Nah, untuk keyword ini ada 2 pertanyaan. Jadi 1, misalkan gini,
apakah memungkinkan atau tidak, misalkan kita udah pasang ya keyword kita mau ke pekerjaan A gitu ya. Nah, ternyata di saat proses rekrutmen, ternyata rekruter melihat kayaknya dia cocok di B deh gitu. Terus bisa diproses ke Halo? Mungkin agak putus-putus. Iya nih. Mungkin bisa ditaruh di chat aja, Kang Imam. Kalau mungkin koneksinya buruk, bisa ditaruh di chat mungkin untuk pertanyaannya. Oke, mungkin kita tunggu sebentar ya, Kang Imam ini koneksinya buruk. Halo. Halo, Sorry, mungkin sorry. kalau buruk mungkin bisa ditulis di chat aja untuk pertanyaan. Yang ini kedengeran nggak ya? Kedengeran kok. Ya, Sorry. Itu Ya, nggak masalah. pertama. Nggak masalah. Terus untuk yang pertanyaan kedua, tadi kan sempat juga bilang ya, kalau misalkan kalau untuk keyword kadang perusahaan A sama B suka beda gitu ya. Apakah kalau misalkan kita mau apply di perusahaan A, keywordnya kita sesuaiin perusahaan A. Jadi buat B kita sesuaiin perusahaan B gitu. Apakah kita perlu mengubah terus keyword itu sesuai dengan saat kita mengapply pekerjaan? Mungkin kira-kira itu pertanyaan Mbak. Makasih. Oke. Sorry, tadi yang pertanyaan pertama kayaknya agak putus-putus, jadi aku nggak nangkep nih pertanyaan pertamanya. Oh, sorry. Kayak yang pertanyaan yang pertama itu tadi. Jadi misalkan kita mau daftar di pekerjaan A gitu ya. Pokoknya udah kita sesuaiin, pokoknya kayaknya cocok nih buat A. Tapi ternyata setelah rekruter ngelihat kayaknya nih orang cocok di pekerjaan B gitu. Itu apakah memungkinkan seperti itu hingga akhirnya diproses ke pekerjaan B, kira-kira gitu. Oke. Jadi rekruter kayak bisa ngasih kayak pilihan gitu. Jadi dia ngasih opsi, kayaknya kamu cocok di B, kamu mau nggak di B ya? Kira-kira kayak gitu, kondisi seperti itu. Oke, thank you Imam buat pertanyaannya ya. It's a good question. So yang pertama nih terkait dengan keywords tadi ya. Ternyata misalnya nih teman-teman masukin keywords A and then masuk nih di pencariannya si recruiter, and then ternyata ketika ngeliat profilnya malah cocok ke posisi B gitu ya. Mungkin nggak sih dikasih opsi sama rekruternya? Itu mungkin banget jawabannya gitu ya. Memang recruiter itu sebenarnya kayak bisa dibilang kayak career advisor mungkin ya. Karena recruiter itu tidak hanya mencari kandidat yang bagus, tapi mencari kandidat yang tepat. Nah, artinya adalah walaupun misalnya teman-teman punya pengalaman A gitu ya, kemudian pas dilihat, oh ternyata dia juga punya experience lain sehingga sehingga cocok untuk role yang B. Gitu. Ketika ditimbang-timbang ngelihat profilnya, dan mungkin dilakukan interview, ternyata lebih cocok ke yang B nih. Nah, dia pasti akan nawarin untuk posisi yang B. Gitu. Jadi mungkin banget untuk hal-hal itu. Gitu. Jadi nggak perlu takut harus kayak cuma bisa untuk satu role ini aja gitu ya. Enggak. Makanya kenapa perlunya informasi yang lengkap, yang relevan, yang clear gitu ya di profil LinkedIn kita, supaya rekruter itu benar-benar bisa lihat nih, oh ternyata dia punya pengalamannya A, B, C, D, E sehingga bisa cocok role apa aja nih. Gitu. Nanti ketika ada assessment berikutnya, akhirnya makin kelihatan nih, oh ternyata role yang tepat adalah di posisi yang B misalnya. Seperti itu. Nah, itu untuk jawaban yang pertanyaan pertama ya, Imam ya. Kemudian yang kedua nih tadi, apakah keywords kita tuh hanya tepat untuk satu posisi aja gitu ya, ketika mau apply posisi lain terus kita harus ganti keywords? Apakah seperti itu? Sebenarnya jawabannya enggak. Gitu. Karena ketika kita menggunakan keywords di LinkedIn, direkomendasikannya adalah menggunakan keywords yang general juga nih. Misalnya contoh yang paling gampang adalah misalnya role data analytics gitu ya. Nah, teman-teman sebenarnya bisa menggunakan kata-kata ya analyzing the data bla 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 gitu ya. Sebenarnya cukup menggunakan kata-kata yang general. Kecuali untuk ngomongin skill-nya nih. Nah, sebenarnya kan skill-nya teman-teman
detailnya untuk data analytics itu sometimes beda-beda ya. Mungkin ada yang kita punya, ada yang nggak kita punya. Nah, itu bisa ngebantu sebenarnya untuk jadi keywords juga. Jadi bukan berarti ketika kita mau apply ke satu posisi, and then kita bikin dulu nih keywords-nya kita, and then ketika kita mau posisi lain, terus kita ubah lagi keywords kita. Kita kan nggak pernah tahu nih, recruiter itu akan buka profile kita kapan. Gitu. Jadi, bisa dibuat general aja, bisa dibuat, clear aja gitu ya, informasi terkait dengan pengalamannya kita, sehingga memang dari rekruternya juga bisa, oh iya memang pekerjaan ini adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh role tersebut, gitu. Kira-kira clear nggak, Imam? Atau ada yang mau ditanyain lagi nih? Ya sejauh ini cukup clear lah. Artinya kan terutama yang pertama tadi, artinya nggak menutup kemungkinan misalkan sedang ada open rekrutmen untuk posisi A, kita nggak ada yang tahu ternyata di dalam perusahaan lagi butuh posisi lain gitu ya. Betul. Oke. Terima kasih, Mak. Sama-sama. Terima kasih, Kang. Ada lagi yang mau nanya? Silakan mungkin yang lain, barangkali ada yang bertanya, yang fresh grad juga boleh kalau ada pertanyaan. Mungkin kalau boleh saya izin bertanya juga ya Kak Rifa ya, mewakili peserta yang lain. Ya, mungkin karena Kak Rifa sempat cerita tadi background-nya sempat menjadi headhunter ya. Mungkin salah satu impian kebanyakan di sini itu di-approach sama headhunter untuk di-recruit ya. Salah satu impiannya apalagi mungkin di industri oil and gas, mining, itu seringkali di-approach melalui headhunter. Nah pertanyaan saya Kak Rifa, kalau untuk headhunter itu, untuk meng-approach apakah ada pengalaman sekian tahun baru mungkin headhunter itu meng-approach gitu? Karena saya pernah coba diskusi ya mungkin sama yang lebih senior di industri, katanya paling tidak harus sekian 5-10 tahun lah baru kita bisa di-approach sama headhunter untuk rekrut. Mungkin dari Kak Rifa mungkin ada pendapat terkait pertanyaan saya. Terima kasih Kak. Oke. So terkait dengan pengalaman kerja ya. Basically sih sebenarnya itu nggak ada minimal sekian tahun baru akan di-approach sama headhunter, itu enggak. Karena gini, headhunter itu memang mencari kandidat yang tepat. Yang tadi aku bilang, ya recruiter sama headhunter itu kan sama ya. Mereka kan kerjanya juga sebagai recruiter actually. Nah, jadi mereka itu sebenarnya mencari kandidat yang tepat. Nggak harus punya pengalaman yang 5-10 tahun baru akan di-approach, nggak. Depends on the needs-nya juga nih. Mereka kan sebenarnya ngebantu klien ya. Misalnya kliennya mereka memang carinya level asisten manager misalnya, and then profile yang dibutuhkan sebenarnya cukup 5 tahun atau misalnya 3 tahun pun cukup nih, potensi bisa jadi asisten manager selama punya pengalaman ini. Ya mereka nggak akan harus mencari yang 5 tahun, 10 tahun, mereka bisa cari kok Pak orang-orang yang punya pengalaman 3 tahun dan mereka approach selama memang profil tersebut masuk ke requirement-nya gitu. Nah, mungkin kalau misalnya tadi temennya Yosha pernah bilang, harus 5-10 tahun. Mungkin role yang dicari memang posisinya head. Memang posisinya mungkin senior manager atau misalnya VP level. Sehingga butuh orang-orang yang punya pengalaman 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Sehingga yang di-approach ya memang orang-orang seperti itu. Ya, tapi balik lagi, tergantung role yang lagi mereka cari apa. Kalau memang kliennya minta cariin dong orang-orang yang punya pengalamannya memang spesifik, tapi 1-2 tahun nggak apa-apa, yang penting punya pengalaman itu. Gitu. Kadang-kadang kan suka nyarinya gitu ya, yang susah gitu. Biasanya kalau pakai headhunter, biasanya role-nya yang dicari susah. Nah, mereka tetap aja akan approach orang-orang yang 1-2 tahun pengalaman. Kalau memang itu boleh. Kalau memang itu masuk requirement-nya. Yang penting dia punya pengalaman ABC misalnya. Gitu. Jadi years of experience itu tidak menentukan apakah kita punya potensi di approach atau enggak. Tapi pengalaman kita itu sendiri yang sebenarnya ngebantu kita untuk bisa di approach gitu. Makanya kalau aku bisa balik lagi ke yang tadi, kita harus ngasih informasi yang clear nih di profile LinkedIn kita, di bagian job description-nya, di bagian summary-nya gitu ya, yang bagian highlight atau about tadi itu, supaya recruiter itu mudah untuk melihat, oh kita punya pengalaman yang sesuai nggak sih dengan apa yang mereka cari. Gitu. Clear nggak, Yorsa? Saya rasa cukup clear kan, Kak Rifa. Soalnya sempat ada inilah semacam
argumen lah di kepala saya minimal harus 5-10 tahun gitu harus. Berarti yang penting setidaknya kita punya pengalaman spesifik ya kalau untuk bisa di headhunter itu. Betul. Karena memang sebenarnya gini sih, company itu akan menggunakan headhunter apabila mereka punya role yang sulit sekali ditemukan di market, gitu ya. Aku nggak terlalu banyak tahu tentang role di oil and gas gitu ya atau mining gitu, tapi pasti kan ada role yang mungkin punya requirement-nya itu harus punya spesifik skill nih, gitu. Tapi nggak banyak orang yang punya skill itu. Nah, kadang recruiter di company tersebut atau hiring manager tuh susah nih nemuin orang yang punya skill itu. Makanya mereka menggunakan headhunter. Gitu. Nah, headhunter pasti nyari orang yang sesuai dengan requirement-nya ini. Gitu. Apakah mereka butuh orang yang sangat sangat berpengalaman, atau sebenarnya nggak terlalu berpengalaman, nggak apa-apa, kayak tadi 1, 2, 3 tahun, tapi yang penting punya skill ini, gitu misalnya. Kadang-kadang tuh seperti itu headhunter tuh kerjanya. Jadi nggak harus punya pengalaman ini kok, pengalaman yang lama baru boleh atau baru bisa di-approach sama headhunter. Even kita sendiri sebenarnya boleh loh approach headhunter. Gitu. Jadi nggak harus kita nunggu di approach headhunter, tapi kita sendiri yang approach headhunter kalau memang kita lagi actively looking for other opportunity, nggak masalah. Gitu. Kita sendiri pun boleh approach mereka. Gitu. Baik, Kak Rifa, terima kasih jawabannya. Ya silakan Sama-sama. mungkin ada yang mau bertanya lagi sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Yang fresh graduate juga boleh nanya kok. Mungkin CV atau LinkedIn-nya. Boleh banget nih, mumpung lagi ada sesi ini, kalau teman-teman ada yang pengen nanya, feel free ya. Mungkin sepertinya kita lanjutkan dulu ya Kak Rifa ya. Nanti sembari berjalan mungkin. Oke, mungkin aku mau jawab satu. Tadi ada yang nanya sebenarnya di bagian chat nih, dari Mas Fahri nih. Katanya belum punya sebenarnya profile LinkedIn, tapi nanya nih, apakah LinkedIn itu sama seperti Tinder? Jawabannya beda ya Mas Fahri ya. Mungkin itu tergantung penggunanya semuanya sih Kak Rifa. Iya. Yes. Tapi memang banyak sih orang-orang yang menyalahgunakan LinkedIn ya. Jadi hati-hati juga, tetap namanya social media, pasti ada aja orang-orang yang tidak bertanggung jawab nih untuk menggunakan social medianya. Tapi as long as kita bisa menjaga informasi yang terkait dengan privasinya kita, sebenarnya aman-aman aja kok menggunakan LinkedIn. Yang penting informasi profesionalnya yang kita tunjukin di LinkedIn. Gitu. Ya, baik Kak Rifa, silakan kalau ingin kita melanjutkan presentasinya. Oke, mungkin aku sekalian share ini ya, sambil nunggu teman-teman nanya. Sebentar. Mungkin bisa raise hand aja mungkin ya kalau ada yang ingin ditanyakan ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya silakan langsung raise hand melalui fitur di Zoom. Betul. Bisa sekalian raise hand, karena ini aku sambil share screen, aku nggak bisa lihat nih. Betul. Kalau misalnya ada yang ngechat ya. Tapi ini aku sambil sharing-sharing aja. Kalau misalnya ada yang di tengah-tengah mau tanya, feel free ya. Oke, so gini, biasanya recruiter itu kan dia, yang tadi aku bilang, mereka itu menggunakan keywords ya, nyari profil-profil di LinkedIn. Misalnya contoh, mereka cari orang data analytics deh, yang gampang kayak yang tadi aku bilang. Mereka akan search di sini, and then nyari data analytics, misalnya. Nah, masih loading nih. Nah, kalau misalnya kita lihatnya yang people-nya aja ya, karena nyarinya kan profilnya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat di sini, ini adalah tampilan yang terlihat oleh recruiter, ya. Ketika mengeluarkan kata data analytics, yang keluar adalah bagian tadi yang kita sebut dengan kayak semacam highlight ya tadi, istilahnya tuh headline, bagian headline-nya nih. Ini yang keluar di sini. Makanya sebenarnya kalau aku pribadi, aku prefer memasukkan headline itu adalah role aku sendiri, gitu ya. Karena ketika misalnya orang mencari ya udah langsung data analytics, itu biasanya yang ketarik adalah yang bagian headline-nya ini. Gitu. Kalau misalnya kita lihat ke bawah tulisannya kan data analytics semua kan ya, persis sama.
gitu. Ada yang nulis data analytics and business intelligence, boleh, tapi data analytics-nya kan tetap ketarik, gitu. Jadi tetap keluar nih profilnya, gitu. Jadi ini akan ngebantu banget ketika teman-teman memang memasukkan keywords yang tepat. Kayak di sini, akhirnya kelihatan juga nih, dia sebenarnya ngerjain data science, dia sebagai data scientist juga, tapi juga analytics. Aku nggak tahu nih, kita kan belum buka profilnya soalnya, jadi kan kita nggak bisa lihat. Tapi paling nggak keluar di sini. Mungkin role-nya sebenarnya data scientist, tapi dia ngelakuin analytics. I don't know apa yang dia lakuin sebenarnya di sini ya, karena kita belum baca job desk-nya. Tapi paling nggak kata-kata itu langsung keluar, sehingga potensi dia terlihat oleh rekruternya lebih mudah. Ini yang aku masuk tadi keywords yang penting itu ya, gitu. Kita coba lihat misalnya, nah dia nulisnya di sini Big Data Analytics Officer, tapi tetap keluar karena ada data analytics-nya, gitu. Data Engineer bahkan keluar juga nih di sini, pernah ada pengalaman data engineer, tapi ada keywords data analytics-nya. So itu akan ngebantu banget jadinya nih untuk kita sebagai recruiter itu menemukan profil yang tepat, gitu ya. Itu salah satu contohnya. Apalagi ya, misalnya contoh butuh orang yang punya skill, misalnya apa ya, skillnya Java deh misalnya. Kita cari aja Java. Nah, di sini keluar nih orang-orang IT. Ada yang skillnya Java kan di sini keluar, gitu. Jadi ini cukup memudahkan, gitu. Yang ada keywords-keywordsnya ini. Jadi kenapa tadi aku bilang keywords itu penting? Karena itu akan memudahkan recruiter untuk nemuin kandidat yang tepat nih, gitu. Bahkan misalnya sebenarnya kita punya yang istilahnya namanya Boolean search, itu ada skill-nya lagi nih untuk searching di LinkedIn. Nah, itu lebih detail lagi. Biasanya kita bisa cari orang punya skill-nya A, B, C, D, E sekalian, gitu. Baru tuh yang keluar adalah orang-orang yang punya 3 skill yang disebut, misalnya, atau 5 skill yang disebut, ya, atau punya experience di situ. Nah, itu bisa juga sebenarnya. Ini aku kasih contoh yang gampangnya lah, gitu. Aku kasih contoh juga profilnya salah satu temanku. Ini, nah, kalau misalnya kita lihat profilnya dia, di sini dia masukin headline-nya macam-macam nih, gitu. Ini juga boleh sebenarnya seperti ini. Yang penting tetap masukin keywords yang jadi target istilahnya untuk kita di approach untuk role selanjutnya. Makanya salah satu caranya adalah memasukkan role kita yang sekarang di bagian headline. Dia sekarang senior CRM manager, which is dia masukin di sini. Kemudian dia juga ada bagian feature, ini dia masukin experience-nya dia dulu waktu kerja di Uber, kemudian ada dia punya community, which is ada upgrade karir, teman-teman kalau mau follow juga boleh. Nah, ini dia masukin di bagian feature, gitu. Kemudian sama di bagian about-nya, ini dia ngejelasin tentang summary-nya dia, strength-nya dia. Kemudian di sini juga dia masukin informasi terkait dengan experience-nya. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat dia kasih informasi terkait dengan job description-nya, apa sih yang dia kerjakan gitu ya di role tersebut. Gitu. Kemudian education-nya juga lengkap. Di sini bagian volunteering dia juga easy karena pernah melakukan volunteering. Kemudian ada bagian license and certification, ini bisa dimasukin. By the way di LinkedIn tuh ada ini ya, ada skill test gitu juga, by the way. Jadi ada yang ngasih certification-nya juga, jadi itu bisa dicoba juga nih sama teman-teman dan bisa masuk ke LinkedIn langsung, which is ini akan jadi added value. Gitu. Kemudian bagian skill dan lain-lain di bagian bawahnya juga diisi. Gitu. So ini macam-macam nih profil di LinkedIn yang sebenarnya teman-teman juga bisa lihat, bisa contoh juga LinkedIn yang seperti apa sih yang bagus gitu ya. Kalau kita lihat di sini
fotonya juga profesional, nggak terlalu kaku, jadi punya positive impression juga nih kalau misalnya ada recruiter yang lihat. Ya, dan dia pakai background foto juga sehingga profil LinkedIn-nya juga lebih atraktif. Gitu. Ini contoh, mungkin contoh lain lagi yang ini beda company juga. Dia background fotonya menggunakan banner company-nya. Kemudian fotonya juga sebenarnya cukup cukup profesional ya. Jadi nggak terlalu kaku. Kemudian, by the way, kalau misalnya ada fotonya yang ada tulisan hiring ini, artinya company-nya lagi hiring. Biasanya recruiter suka kasih status seperti ini nih, suka ngasih ngasih tahu bahwa company-nya lagi hiring. Tapi kalau misalnya teman-teman yang lagi cari kerja pun di sini sebenarnya bisa pasang juga open to work. Jadi itu akan memudahkan teman-teman dari recruiter ataupun hiring manager ngelihat, oh ternyata profil ini memang lagi cari kerja, ini lagi aktif cari kerja. Nah, itu biasanya juga memudahkan untuk recruiter bisa approach teman-teman ya. Gitu, sama mereka semua masukin bagian about, kemudian ngasih informasi terkait dengan responsibility-nya gitu ya di setiap posisinya, bahkan itu diinformasikan. Kemudian ada bagian education-nya juga, skill-nya dan lain-lain ya di bagian bawahnya gitu. Jadi teman-teman bisa lihat-lihat profil-profil orang gitu ya, untuk jadi rekomendasi juga nih harus isinya seperti apa sih profil-profilnya gitu. Oke, belum ada yang mau nanya nih, belum ada yang punya pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau nanya mungkin dari akang teteh sekalian terkait LinkedIn profile atau mungkin yang fresh graduate mungkin. Mungkin ada yang mau kita lihat nih di sini profilnya ini. Mungkin ada yang mau nanya terkait dengan profil LinkedIn-nya sendiri, boleh Ya, loh. mungkin biar di review mungkin. Silakan kalau mau ingin review di saat ini mumpung ada Karifa yang mengisi sesi ini. Oke, kalau sepertinya belum ada ya Karifa ya. Kalau gitu saya izin nanya lagi ya Karifa. Boleh. Ya, kalau tadi kan kita bahas terkait organisasi ya. Organisasi itu biasanya untuk fresh graduate pentingnya ya, karena masih less experience ya. Nah, kalau yang sudah experience nih, kita kan banyak juga untuk organisasi profesional ya. Mungkin ada juga organisasi keprofesian atau ikatan alumni seperti Forkoma ini. Kira-kira seandainya kita cantumkan di CV atau LinkedIn, itu kira-kira ada pertimbangan tertentu nggak dari HR? Kalau seandainya kita mencantumkan organisasi sebagai experience gitu, Kak Rifa. Oh, jadi masukin organisasinya itu di bagian experience gitu ya? Bukan, maksudnya sudah punya pengalaman kerja gitu, tapi masih mencantumkan organisasinya, entah itu organisasi profesi atau ikatan alumni gitu. Mungkin dia aktif volunteering di situ, apakah apakah masih perlu dicantumkan, Kak Rifa? Oke. Kalau misalnya ditanya perlu atau enggak, menurutku sih tetap perlu ya. Kenapa? Karena kan sebenarnya itu sebagai added value, atau bahwa nunjukin bahwa kita tidak hanya melakukan hal yang monoton, kita melakukan berbagai banyak hal gitu ya. Dengan pengalaman kita yang semakin banyak, nggak hanya masalah pekerjaan ya, nggak hanya masalah profesional di kantor gitu ya pengalamannya, tapi punya activity lain, itu sebenarnya ngebantu ngangkat value kita juga. Gitu. Makanya tadi aku bilang itu bisa sebagai added value sebenarnya, kayak organisasi, license, achievement, dan lain-lain. Gitu. Karena itu akan kasih another impression lagi terhadap recruiter. Misalnya gini, contoh paling gampang ya, kenapa yang tadi deh aku fresh graduate itu aku saranin banget ikut organisasi dan lain-lain gitu ya. Mungkin kalau teman-teman yang udah punya pengalaman kerja, dia kan experience untuk dealing with other people gitu ya, atau dealing dengan sebuah masalah, dengan challenge, itu kan lebih banyak terpapar tuh kalau orang-orang yang udah punya kerja. Tapi kan kalau misalnya untuk fresh graduate, biasanya nggak terlalu banyak. Nah, sebenarnya kan kita butuh experience dan paparannya itu. Nah, itu bisa didapat dari mana? Nah, itu bisa didapat dari ketika kita melakukan aktivitas-aktivitas lain selain kuliah, which is ikut organisasi, ataupun misalnya ikut jadi panitia di sebuah event tertentu, misalnya ya.
Nah, itu akan ngebantu kita ngasah skill, soft skill-nya kita, which is kayak communication skill atau misalnya problem solving gitu ya. Nah, itu akan kebantu dari situ gitu. Mungkin memang si recruiter nggak tahu nih sebenarnya problem solving seperti apa sih yang pernah dilakuin atau cara komunikasi sama orang gimana sih. Nah, itu kan belum ketahuan. Tapi paling nggak itu bisa jadi nilai tambah untuk recruiter mau nginterview minimal gitu. Karena kan kadang-kadang recruiter juga karena banyak profilnya yang dilihat ya. Jadi kalau nggak menarik ya udah pasti dilewatin gitu. Nah, gimana supaya kita attract recruiter nih gitu. Nah, itu dari hal-hal yang kayak gitu. Kita jangan istilahnya jangan mengesampingkan hal-hal yang mungkin yang tadi aku bilang mungkin itu sebagai tambahan bukan sesuatu kewajiban yang ada di LinkedIn gitu ya. Tapi actually itu bisa jadi added value yang kita mungkin nggak sadar gitu ya bahwa itu jadi nilai tambah buat kita untuk bisa di approach misalnya kayak gitu. Jadi kalaupun udah punya pengalaman tapi memang masih punya pengalaman organisasinya, menurutku tetap aja masukin aja di profil LinkedIn kita. Karena kan memang toh benar kita punya pengalaman di situ, kita punya experience join di satu organisasi, so itu akan tetap jadi added value-nya kita. Gitu. Baik, terima kasih dari Pak feedback-nya. Silakan mungkin yang lain, yang fresh graduate terutama, mungkin apabila ada pertanyaan gitu terkait dengan profil atau CV. By the way, ini profil kalian yang di LinkedIn ini sebenarnya bisa loh kalian bikin jadi CV kalian. Oh iya, bisa di PDF-kan ya kalau nggak salah. Bisa di apa? Kayak di download gitu ya profil kita ya. Betul, betul. Ini aku buka dari profilku ya, karena profil orang kan nggak mungkin aku bikin Iya, betul. CV-nya. Gitu. Nah, misalnya dari bagian sini nih, bentar. Oke. Nah, ini tuh di sini ada pilihan. Save to PDF, teman-teman bisa nge-save dalam bentuk PDF, atau sebenarnya teman-teman bisa build resume-nya sendiri dari sini. Gitu. Dan actually ini teman-teman bisa pakai juga ketika apply ke sebuah company. Cuman kalau misalnya bisa bikin CV sendiri sih sebenarnya tetap aku rekomendasikan CV sendiri ya instead of hanya ngedownload dari LinkedIn. Tapi ini cukup membantu. Gitu. Nah, teman-teman klik ini and then create from profile. Nah, di sini sebenarnya oke, ininya skip. Nah, ini kayak gini teman-teman udah langsung punya CV-nya teman-teman nih di sini gitu. So actually kenapa aku bilang profile LinkedIn itu tuh udah kayak CV-nya kita karena basically sebenarnya bahkan ini bisa jadi CV-nya kita gitu, bisa kita buat CV dari sini gitu. Makanya kenapa kita harus benar-benar kasih clear information di sini karena ini modal kita lah istilahnya. Istilahnya kita jadi punya CV tapi ini kita taruh di social media yang profesional sehingga orang-orang juga bisa approach kita. Gitu. Ini contoh aja. Ya, mungkin kalau masih ada materi silakan Kak Rifa kalau ingin diteruskan dulu. Oke, so basically sih sebenarnya yang bentar. Oke, so actually materi aku sebenarnya udah selesai ya dari informasi yang tadi. Tapi di sini aku mau share aja. Sebenarnya di company-ku pun sekarang lagi ada beberapa open vacancy. So kalau misalnya memang di sini ada teman-teman yang lagi cari pekerjaan lain yang mungkin mencari industri lain gitu ya. Aku nggak tahu nih teman-teman di sini tuh semuanya apakah kerja di oil and gas atau di mining atau punya pengalaman di industri lain atau memang sebenarnya tertarik nih pindah industri. Boleh explore vacancy di company-ku di Home Credit, bisa cek lowongannya itu ada di LinkedIn, ada di Caliber, ada di Jobstreet. Dan ini contoh-contoh posisi yang memang sekarang lagi open ya di Home Credit, tapi nggak cuma ini, masih banyak lagi posisi-posisi lain sebenarnya yang bisa ditemuin. Dan kalau misalnya ada teman-teman dari fresh graduate, di sini kan katanya ada yang fresh graduate juga ya, atau mungkin nanti bisa diinformasikan ke teman-teman fresh graduate yang lain atau punya saudara gitu ya. Kita juga lagi buka intern. So kalau misalnya teman-teman
masih kuliahnya udah tingkat akhir lah ya, ataupun fresh graduate yang masih mencari internship, feel free di Home Credit ada beberapa posisi internship yang bisa dieksplor. Jadi teman-teman punya experience lah at least. Jangan sampai kosong banget nih ketika mau memulai apply full time job ya. Kemudian kita juga punya Talent Acceleration Program, which is ini kayak MT-nya di Home Credit, itu ada ada untuk benar-benar posisi data analis gitu ya, ada juga yang memang general. Nah, itu bisa dieksplor, ada di LinkedIn juga sebenarnya informasinya. Nah, teman-teman bisa cek juga nih role-role di Home Credit. Dan kalau misalnya memang ada yang tertarik, boleh catat email aku. Di sini ada email aku ya, rifaturahmi.kesuma@homecredit.co.id. Kalau misalnya memang tertarik, feel free untuk kirim CV ke sini. Aku bisa forward ke tim rekrutmennya untuk dieksplor gitu ya, apakah memang cocok untuk role yang ada di Home Credit atau enggak. Gitu. Kalau misalnya memang belum cocok, ya paling akan masuk database kita. Tapi kan kalau cocok, who knows, siapa tahu bisa jadi rezekinya teman-teman nih masuk ke company baru. Gitu. Dan ini ya, feel free juga untuk connect sama aku di LinkedIn, siapa tahu nanti bisa dapat informasi-informasi tertentu terkait dengan career career progression lah ya, atau misalnya career opportunity in the future. Gitu. Terima kasih banyak Kak Rifa atas informasinya. Mungkin bagi yang fresh graduate atau ada teman yang lagi mencari pekerjaan atau internship, mungkin boleh di-share ya untuk informasi dari Kak Rifa tadi. Ya, dan kebanyakan juga dari Geologi 4 juga alumninya menyebar ya, bukan nggak selalu di oil and gas atau mining, tapi ada juga yang mungkin di bank, ada yang di FMCG, jadi cukup menyebar Kak Rifa untuk alumni kami dari Forkoma Geologi 4. Iya, mungkin sudah di akhir presentasi ya Kak Rifa ya. Mungkin sebelum kita tutup, ada yang ingin bertanya? Atau mungkin ada Kak Teh Rania nih, Wakil Ketua dari Forkoma Geologi 4 Jakarta. Mungkin ada yang ingin disampaikan dulu ke Teh Rania? Oh, mungkin lagi away mungkin ya. Baik. Saya deh, Yos. Ya, silakan, Kang Imam. Mbak, mungkin pada malu kali ya, atau kan nanti ini kan nanti juga di-share di YouTube ya kalau nggak salah ya. Betul. Biasa ya. Betul. Nah, kira-kira nih mungkin nanti misalkan kalau kita mau minta LinkedIn-nya dilihat, tolong lihat dong Pak, kira-kira ada yang kurang nggak? Nah, itu kira-kira kalau kita mau ngubungin Mbak Rifa kemana ya? Oke, kalau mau kontak aku, boleh kontak via LinkedIn aja yang paling gampang ya, karena LinkedIn aku sebenarnya aktif terus di handphone, jadi aku juga bisa aware nih kalau misalnya ada yang nge-chat aku. Jadi bisa langsung direct message aja di LinkedIn, bilang aja memang tahu aku dari acara ini ya, acara Forkoma ini. So, jadi nanti kita bisa connect, kalau misalnya memang mau nanya-nanya juga aku bisa share-share di situ juga. Gitu. Oh, gitu ya, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rifa atas kesediaannya untuk mungkin mereview nanti dari peserta hari ini atau mungkin dari Forkoma lainnya. Baik, mungkin iya, ya. Perkenalkan Kak Rifa, ini Wakil Ketua dari Forkoma Jakarta. Teh Rania, silakan apabila ada yang ingin disampaikan, Teh. Ya, saya cuma mengucapkan makasih walaupun kepada Mbak Rifa, walaupun sekarang ini apa sih yang datang hanya medium lah ya, nggak banyak-banyak banget, tapi ini memang perdana lah istilahnya untuk setelah Lebaran ini, jadi sebagai pemancing aja buat acara-acara selanjutnya. Alhamdulillah acaranya sangat baik sekali. Sebetulnya ini penting banget, terutama untuk fresh graduate ya, yang mau bikin, terutama untuk bikin CV secara online gitu. Ini sangat penting. Dulu saya waktu awal-awal lulus itu nggak ada pembelajaran kayak gini, jadi harus nanya ke sana kemari dan banyak salahnya. Nah, sekarang udah diajarin melalui Forkoma, harusnya sih ini sangat membantu banget buat fresh graduate ya. Saya ucapin makasih ya Mbak Rifa sama Yosa juga yang udah memimpin acara ini. Mohon maaf nih tadi aku banyak hilang-hilangan. Iya, nggak apa-apa. Lagi ini. Nggak apa-apa. Makasih banyak Mbak Rifa, itu aja sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kang Yusa. Iya, baik. Mungkin kita sudah di akhir acara. Mungkin kita bisa foto bersama sebentar ya. Mungkin yang berkenan on cam silakan. Sebentar, saya juga on cam dulu.
di sini. Ya. Silakan mungkin yang berkenan on cam. Sebentar ya. Oke, ada Kang Imam udah on cam. Sebentar, saya agak gangguan sebentar di handphone. Baik, terima kasih atas kehadirannya semua. Mungkin kita foto bersama sebentar ya. Sebentar. Ya. Terima kasih Kak Rifa, terima kasih atas kehadirannya teman-teman sekalian. Kita sudah foto bersama, maka dengan ini kita akhiri event hari ini. Terima kasih atas kehadirannya terutama Kak Rifa dan Kang Tete yang sudah berkenan hadir pada hari ini. Dengan ini saya akhiri event hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai ketemu di event berikutnya. Terima kasih, Kak Rifa. Thank you semuanya. Terima kasih ya. Nuhun pisan atas ilmunya hari ini. Terima kasih. Izin live ya, Kang Yosa, Kak Rifa. Ya, silakan. Thank you. Ya, Yos. Yuk, Mam. Lu kayak gamer, Yos.